Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU larangan minuman beralkohol kembali menyita perhatian publik. Pasalnya, rancangan undang-undang ini mengancam orang yang meminum, menyimpan atau memproduksi alkohol dapat dikenakan sanksi denda atau penjara dengan beberapa pengecualian yang khusus. Isu ini sudah membuat ricuh di sosial media. Banyak netizen serta ahli menentang dengan alasan kebebasan masyarakat dan perlindungan pariwisata negara. Dalam episode ini, Quick Insight akan membahas segala macam pro dan kontra yang dituai oleh rancangan undang-undang ini. Pembahasan RUU larangan minuman beralkohol atau yang disingkat sebagai MINOL terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2015. Kemudian RUU masuk kembali dalam daftar prolegnas prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR, lalu dibahas lagi dalam Badan Legislasi DPR. Pengusul RUU larangan MINOL terdiri atas 21 anggota DPR, yakni 18 anggota fraksi P3, 2 anggota fraksi PKS, dan 1 anggota fraksi Partai Gerindra. Menurut draft rancangan undang-undang yang diterbitkan di situs DPR, semua golongan MINOL seharusnya dilarang untuk diminum, diproduksi, dimasukkan, disimpan, atau diedar. Ada 5 pengecualian khusus untuk larangan ketat ini, yaitu kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, serta tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Draft ini juga menjelaskan ada 3 pertimbangan utama di balik larangan alkohol, yaitu 1. Setiap warga berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat. 2. Larangan ini akan melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman alkohol. Dan 3. Pengaturan minuman beralkohol saat ini masih belum diatur secara komprehensif. Pasal 18 draft RUU mengancam bahwa setiap orang yang melanggar larangan memproduksi MINOL dapat dipidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun, atau denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu dalam pasal 20, setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dapat dipidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun, atau didenda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Dalam dokumen berjudul Urgensi Lahirnya UU Larangan Minuman Beralkohol dalam Kehidupan Bernegara, para pengusul RUU di DPR mengutip ayat dari kitab Al-Quran yang intinya melarang konsumsi alkohol. Dokumen ini juga mengutip WHO yang menyatakan bahwa setiap tahun 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol, dan sekitar 9%-nya terjadi pada usia produktif. Di sisi lain, Felipa Amanta, yaitu Kepala Peneliti Lembaga Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS, beropini bahwa RUU tidak ada urgensinya sama sekali. Katanya, konsumsi alkohol di Indonesia salah satu terendah di dunia. Berdasarkan data WHO, beberapa tahun ini Indonesia konsumsinya sekitar 0,8 liter per kapita. Kita bandingkan dengan Asia Tenggara yang angkanya 3,4 liter per kapita. Lembaga ini juga mencatat bahwa sudah ada lebih dari 150 peraturan daerah yang membatasi distribusi dan konsumsi alkohol. Juga, tarif bea impor dan cukai sudah tinggi di Indonesia. Namun menurut penelitian tahun 2018 dari lembaga CIPS, upaya penutupan akses alkohol legal mendorong adanya pasar ilegal. Alhasil orang akan mendapatkan alkohol dengan cara tidak aman. Berdasarkan riset mereka, dari tahun 2008 sampai 2013, sekitar 230 korban meninggal karena mengkonsumsi MINOL oplosan. Kemudian, di tahun 2014 sampai 2018, jumlah korbannya naik 2 kali lipat. Lembaga ini menyatakan bahwa peminatan terhadap minuman oplosan naik sejak pelarangan penjualan MINOL di toko atau minimarket, dan juga harga cukai MINOL yang dinaikkan. Peneliti CIPS Mersita Georgevina Gloria mengusulkan sebaiknya kebijakan pemerintahan difokuskan untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya alkohol. Di pihak lain, perlawanan keras dari tokoh masyarakat terhadap pelarangan alkohol berbasis kepentingan ekonomi. Contohnya, pemerintah NTT dan Bali. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardo Jelamu mengatakan aturan ini tidak bisa diterapkan di NTT karena minuman alkohol tradisional Shopee adalah budaya mereka. Saya yakin RUU ini pasti ditolak oleh masyarakat luas, terutama oleh masyarakat yang selama ini menjadikan itu sebagai potensi ekonomi dan budaya. Anggota DPR fraksi Golkar, AA Bagus Adi Mahendra Putra, juga mengatakan bahwa di Bali MINOL merupakan kebutuhan pariwisata yang bisa menggerakkan ekonomi.
Data dari Kementerian Perdagangan juga menunjukkan bahwa nilai realisasi impor minol di Indonesia dari Januari sampai Juli 2014 sebanyak 1,6 juta dolar Amerika Serikat dan volume impor sebanyak 565.000 kilogram. Namun, anggota DPR dari fraksi PKS Bukhari Yusuf berkata larangan tidak akan menyebabkan kerugian negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Negara juga memperkirakan hal yang sama. Karena kata mereka, rata-rata cukai yang berasal dari alkohol sekitar 7,3 triliun pada 2019. Kalau dihitung-hitung, angka ini tidak sampai 5% dibandingkan dengan total penerimaan cukai yang mencapai 172,3 triliun. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa opini campur aduk. Selain banyak ditentang, RUU Larangan Minol juga menerima banyak dukungan publik. Lalu, bagaimana dengan kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya.